Happy birthday, happy birthday, Ibu Nina, happy birthday. Oh, happy birthday Ibu Nina. Waalaikumsalam. Pagi semua. Apa kabar ibu semua? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai untuk urutan acaranya, kita ulang lagi salam BKB. Salam BKB. Orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di sini. Jadi pandu ibuku, Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah air. Indonesia bangsaku, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, semuanya bangunlah jiwa yang bangunlah rakyatnya untuk Indonesia Raya. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Pancasila dan Pancasila untuk negara. Sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Kita putra berpribadi bangsa terhormat dan sehat. Kembangkan demokrasi, jaga lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana.
Jaya PKK. SODA, 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 program unggulan PKK. SODA, 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 milik bersama. SODA, SODA, tempat belajar ibu balita. Marilah kita bersama-sama sukseskan SODA Surabaya. SODA, 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 program unggulan PKK. SODA, 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 milik bersama. SODA, SODA, tempat belajar ibu balita. Marilah kita bersama-sama sukseskan SODA Surabaya. Waiting for connections. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan serta kesempatan kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan SODH kedua RW 1 Kelurahan Kalisari dalam keabsahan dan penuh bersama. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mohon kepadamu, limpahkanlah keberkahan pada pertemuan kedua sekolah orang tua hebat ini. Jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana untuk memperkuat silaturahmi, menumbuhkan semangat kebersamaan, serta meningkatkan kepedulian kami dalam membangun keluarga, lingkungan yang sehat dan sejahtera. Ya Allah, bimbinglah kami agar setiap langkah, setiap program dan setiap usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK RW 1 Kelurahan Kalisari dapat memberikan manfaat bagi keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitar. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dan keluarga kami kesehatan, kesabaran, kekuatan dan keikhlasan dalam menjalankan peran kami sebagai orang tua, pendidik, pelindung dalam keluarga, serta penggerak kebaikan di masyarakat. Ya Allah, apabila dalam kegiatan SODH terdapat kekurangan, kekhilafan maupun kesalahan, maka ampunilah kami. Tunjukkanlah jalan yang terbaik bagi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harus membekali diri dengan identitas anak itu. Identitas anak ini karena anak setelah lahir itu mempunyai hak untuk diakui sebagai warga negara. Tapi yang kedua, diakui sebagai anggota keluarga. Lah pembekalan apa yang diberikan kepada anak-anak kita? Setelah lahir, ibu bisa mengurus untuk akte kelahiran anak. Lalu yang kedua, Baik, ibu-ibu sekalian, kali ini adalah pertemuan kedua. Nanti akan diisi dua materi. Yang pertama oleh
Diah. Beliau adalah Ketua Pokja 3 PKK Kelurahan. Materi yang akan disampaikan adalah tentang perlindungan anak. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa berkata apa-apa karena kalau melihat dari peserta dari SOTH ini saya akan jempol dulu. Karena dari RW 1 ini adalah penyelenggara SOTH yang paling terakhir gitu, paling akhir sendiri. Kalau RW lain sudah melaksanakan 2-3 kali, dan ini yang paling akhir ada di RW 1. Mohon izin perkenalkan, saya Bu Diah. Saya adalah pengurus PKK Kelurahan Kalisari. Saya juga Ketua Pokja 3 di PKK Kelurahan Kalisari. Untuk materi hari ini adalah perlindungan anak. Anak, Ibu ya, di sini mulai dari dalam kandungan sampai dengan kelahiran itu sudah mempunyai hak, yakni hak hidup. Hak hidup kalau masih di dalam kandungan ini wajib dari orang tua untuk memeriksakan anak yang ada di dalam kandungan pada trimester pertama 1 kali pemeriksaan, untuk trimester kedua 2 kali pemeriksaan, dan trimester ketiga 3 kali pemeriksaan. Begitupun juga untuk tablet tambah darah yang harus dikonsumsi untuk ibu hamil, yaitu sebanyak 180 tablet selama kehamilan. Dan untuk pemeriksaan objin di sini minimal 2 kali gitu. Di sini akan saya paparkan apa itu hak hidup. Dari mulai anak-anak lahir, ibu harus membekali diri dengan identitas anak ini. Identitas anak ini karena anak setelah lahir itu mempunyai hak untuk diakui sebagai warga negara. Yang kedua, diakui sebagai anggota keluarga. Lah pembekalan apa yang diberikan kepada anak-anak kita? Setelah lahir, ibu bisa mengurus untuk akta kelahiran anak. Agar identitas ini bisa dibawa anak-anak sampai ke tingkat selanjutnya. Lalu yang kedua, jauhkan anak-anak dari pelecehan seksual. Setelah anak-anak memasuki usia sekolah, kalau anak penjenengan cewek, si bapak ini tidak boleh ikut memandikan anaknya, Bu. Tidak boleh, meskipun itu sebagai ayah kandung sendiri. Karena apa? Memandikan anak, Memandikan. Yang boleh memandikan adalah bundanya, karena sama-sama perempuan. Lalu dibiasakan untuk anak-anak setelah mandi tidak boleh berganti pakaian di luar. Jadi bunda bisa
setelah mandi, ayo mbak atau adik kalau ganti baju di kamar. Kita jauhkan anak-anak kita dari pelecehan seksual yang buruk. Kita terapkan pada anak-anak kita yang sudah masuk sekolah bahwa areal dada sampai ke pusat tidak boleh ada yang menyentuh selain dirinya sendiri dan juga bundanya. Tidak boleh. Meskipun itu ayah kandungnya ya Bu, itu tidak diperbolehkan. Dan kedua, kalau anak-anak pulang sekolah, jangan dibiasakan untuk melepas pakaian ditaruh di sembarang tempat. Ibu bisa tidak usah menyuruh, tapi memberikan contoh di sini. Memberikan contoh, ayo adik atau mbak, kalau pulang sekolah itu sudah bunda siapkan kapstoknya, jadi bisa berganti pakaian di dalam kamar. Karena pernah Bu, itu tahun berapa sudah lama itu saya juga terlibat untuk ada pelecehan seksual untuk anak SD. Yang melecehkan itu guru olahraganya sendiri. Anak-anak pada waktu mau olahraga disuruh ganti baju, tetapi ada satu anak yang belum ganti. Di situ gurunya, ayo ganti di kamar mandi. Setelah anak tersebut berangkat di kamar mandi, si guru ini terus mengikuti dari belakang, dan itu terjadi pelecehan seksual. Si anak diraba-raba itu, tetapi anaknya kan enggak. Setelah pulang dia langsung berkata sama bundanya. Jadi kita ini sebagai orang tua harus terbuka sama anak. Apapun keluhan anak harus kita tampung. Jangan, wah kamu itu mesti mengada-ngada, jangan gitu ya Bu ya. Jangan langsung, kalau kita menyuruh anak juga jangan ada main kekerasan pukul ataupun cubit, karena ini akan bisa membawa trauma yang berkepanjangan. Bagaimana memorinya itu masih tersimpan terlalu lama. Lalu kalau di sini ada anak yang dibully ataupun melakukan pelecehan seksual, kita ini para bundanya wajib untuk merahasiakan nama anak-anak yang terjadi pelecehan seksual. Itu wajib anak-anak itu kita lindungi, kita rahasiakan namanya. Lalu kita meminta bantuan kepada psikolog atau psikiater untuk menyembuhkan luka, karena anak-anak ini bisa trauma yang berkepanjangan, juga bisa depresi pun juga bisa. Sekali-kali menyalahkan anaknya, jangan sekali-kali menyalahkan anaknya. Kita wajib untuk mengayomi anak-anak kita. Adik tidak salah, kakak tidak salah. Yang salah itu orang luar yang berbuat tidak baik kepada adik ataupun kakak. Begitu ya Bu ya. Karena anak-anak ini masa depannya masih panjang sekali Bu ya.
dijabarkan karena sudah praktek lebih bagus prakteknya ya sudah. Baik, di usia dini. Jadi pembentukan karakter anak di usia dini itu yang paling kita spesifik adalah usia 6 tahun ke bawah. Bagaimana peran kita sehingga anak-anak ini bisa membentuk karakternya sesuai dengan harapan kita berdasarkan moral dan etika dalam pergaulan sehari-hari. Kita coba membuat kelompok, artinya ya berdua. Coba ibu-ibu saling curhat berdua. Saling curhat begini. Ceritakan entah cucu, entah anak tetangga, entah asuhannya, tentang sifatnya. Ibu cerita sama tetangga sebelahnya. Sifat baik anak yang ibu asuh. Misalnya Mbak Tiara mengasuh anaknya, cerita sama Mbak Afi bagaimana karakter atau sifat baik anak. Mbak Afi juga gitu. Coba menceritakan tentang anak asuhnya, anaknya itu sifatnya bagaimana. Paham ya pertanyaannya ya? Nah nanti Mbak Afi bisa cerita kepada audiens yang diceritakan Mbak Tiara tadi, sifat dari sifat baik ya. Jadi kita bicara sifat baik. Pembentukan karakter di sini adalah bagaimana kita membentuk karakter positif, karakter baik anak sejak dini. Kita mulai ya. Silakan cerita, saling bercerita. Bu Rica sama Bu Nunung. Bu Rica tapi tidak ikut campur dengan kedua belah pihak. Jadi baik anak saya, ibu saya, tapi tetap aja. Artinya sama dalam pengawasan itu, kalau misalnya ada sesuatu yang agak nyeleneh gitu atau keliru, saya tidak langsung di depan, tapi begitu ada slow, saya ngomong, kamu kok jangan begitu sama anak. Karena fisik saya tidak mau jadi musuh atau bagaimana, karena namanya juga sudah kakak lain ya. Jadi ikut aja, tetapi harus tahu sopan santun. Saya tidak mencampuri, mereka juga tidak mencampuri, tapi urusan cucu adalah bersama. Kalau ada yang keliru, ya saya betulkan. Tetapi saya tidak ikut-ikut langsung. Cuman karena ini juga dalam pelindungan anak dan pengasuhan anak, saya juga ikut ngawasi itu loh Bu, cuman itu. Demikian juga Bu ya. Saya menambahkan, orang tua yang bekerja itu sering lelah kan kalau pulang kerja. Itu kadang-kadang kalau anak melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan ibu, misalkan rumah itu harus rapi, padahal anak itu punya tipe acak-acak gitu Bu. Nah itu tidak terkontrol, orang tua pasti akan sedikit naik agak marah, entah itu dengan ucapan atau apa. Dan di sini perlunya peran orang tua, bahwa capek-capeknya kita itu perlu mengendalikan diri kalau sudah ada di hadapan anak. Karena nanti kalau kita marah, pasti itu nanti akan memberikan efek yang berkepanjangan terhadap anak yang masih di bawah usia. Oke, baik, tadi sudah karakter baik anak tersebut. Ya, pernah memuji. Ya, ternyata memuji itu sangat menjadi apa? Ya, motivasi ya. Nah, bagaimana memuji yang betul, yang benar? Apakah kemudian memuji itu hanya kamu pintar, kamu baik,
ternyata harus yang spesifik. Spesifik itu begini. Oh, kamu pintar karena sudah menabung. Jadi dia akan termotivasi lebih lagi karena menabung itu ternyata baik. Gitu. Jadi bukan hanya oh kamu pintar, oh kamu baik, oh kamu baik karena sudah menolong temanmu. Jadi dilanjutkan kebaikannya itu apa? Lebih spesifik, tidak umum. Jadi hanya oh baik, oh kamu baik, oh kamu pintar, tapi apa? Yang lebih spesifik dari perilaku yang baik tersebut. Ini ternyata akan sangat mendorong terbentuknya karakter lebih dalam lagi, lebih baik lagi. Jadi dia akan menjaga kebaikannya itu dan akan menabung terus karena itu baik. Bukan oh kamu pintar, dia tidak ngerti yang pintar yang mana gitu kan. Ya, jadi dalam upaya pembentukan karakter anak, kita harus memahami, mengenal karakter anak kita. Anak yang kita asuh harus kita kenal karakternya, berarti harus mengamati. Nah, setelah mengenal, mendorong mana yang baik didorong dengan memuji secara spesifik, sehingga akan mengembangkan karakter anak itu. Anak tidak kira-kira, tapi oh yang baik itu ini, yang bagus itu ini, yang pintar itu seperti ini. Oh kamu pintar karena pagi-pagi sudah siap untuk berangkat sekolah. Jadi pagi-pagi sudah siap untuk berangkat. Besok dia akan pagi-pagi lagi untuk siap-siap berangkat ke sekolah. Jadi tunjukkan spesifiknya bahwa anak itu pintar atau anak itu baik itu yang posisi mana. Itu akan menjadi alat pengembangan karakter anak. Setelah mengenal karakter anak, mengembangkan, kemudian kita mengamati perilaku anak. Karena tadi dari kita memuji, kemudian ada pengembangan, kita amati lagi mana yang kira-kira sudah baik ataukah yang belum baik. Itu perlu pengamatan perilaku. Nah, Ada wujud kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Selesai sekarang post-test dari materi kedua atau materi keempat. Mengisi post-testnya. Mengisi post-test dari materi kedua hari ini. Semangat semuanya. terima kasih juga atas kehadiran dan wakilnya untuk mengikuti ya mungkin Apa tidak kenal? ada kekurangan dari acara tersebut untuk Singkat sih sebelah itu dia. untuk mempersiapkan waktu karena kita nanti ada acara berikutnya. Kita akhiri acara ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo dibaca. 1, 2, 3. Happy birthday. Bu Nina, happy birthday, happy birthday, happy birthday Bu Nina. Ayo, ayo sini. Foto sendiri.
Sini di sini aja, sini. Di depan sini ya, Ade. Juga jangan ada main kekerasan pukul ataupun cubit, karena ini akan bisa membawa trauma yang berkepanjangan. I've seen skies in every shade of blue, but nothing shines like the light in you. There's a whole world hiding in your gaze, 1,000 stories, I can't look away. Every blink feels like a breath I lose, every glance I fall deeper into you. Like a current pulling me inside, drowning sweetly in your tide. In your eyes, where the colors collide, I see my heart like a river too wide. Every question I've carried, every fear I disguise, fades away when I look in your eyes. There's a spark that only darkness shows, like stars that shine when the silence grows. Even when you're quiet, your eyes still speak, telling secrets I'll spend forever to read. Every glance feels like a piece of fate, like the universe left this open gate. Search the world for something new, but I'd always end up back in you. In your eyes, where the colors collide, I see my heart like a river too wide. Every question I've carried, every fear I disguise, fades away when I look in your eyes. Even if the world forgets my name, even if everything starts to change, I could be lost, but I'd still be found in your eyes where my soul is bound. I wake up with a stranger's face, same reflection, slightly out of place. Every thought circles back again. What am I, and where have I been? Am I the sum of what I've done, or just a shadow chasing the sun? If no one's watching, who do I become? When the silence calls, where am I from? Who am I to me when the world's not around? Am I more than a name, or just lost in the sound? Am I the voice, or the echo behind? Just another question I'll never find.